Pagi student, hari ini bertemu lagi dengan Sir Arisman dalam pelajaran agama Katolik. Jadi di bab 2 ini kita akan mempelajari yang bagian B, gereja yang kudus. Kita sudah tahu ada 4 sifat gereja. Yang pertama 1, kudus, katolik, dan apostolik. Hari ini kita belajar yang bagian 2. Gereja itu kudus, ya, dari mana gereja berasal? Kemana arah yang dituju gereja? Dan unsur-unsur ilahi apa yang ada di dalam gereja? Dan itu semua kudus. Kekudusan, kesucian gereja adalah kekudusan dan kesucian Kristus sendiri. Gereja menerima kekudusan atau kesucian sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman kita. Kesucian gereja tidak datang dari gereja itu sendiri, tetapi datang dari Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh Roh Kudus. Kristus ada dalam gereja dan selalu menyertai gereja sampai akhir zaman. Itulah topik umum kita dalam pembahasan bagian B ini. Maka setelah ini mari kita berproses dengan serius mempelajari topik ini dalam beberapa soal yang akan saya munculkan sebagai pendalaman. In excelsis, Hosanna, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis. Sekarang kita memulai melihat segi-segi kekudusan gereja. Yang pertama itu makna kekudusan gereja. Dalam syahadat iman atau aku percaya atau kredo yang sering kita doakan pada Ekaristi, umat Katolik mengucapkan demikian. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Apa makna sesungguhnya kalimat tersebut? Nah, coba kamu jelaskan makna dari kalimat tersebut. Ya. Jelaskan makna kalimat tersebut menurut pemahaman dan penghayatanmu sendiri sebagai orang Katolik. Setelah mengungkapkan pemahamanmu tentang gereja Katolik yang kudus, maka marilah juga kita membaca kisah hidup seorang santo dalam gereja, Santo Bernardinus Riandlino, dan temukan makna kekudusan gereja dalam kisah tersebut. Setelah itu, ungkapkan tanggapanmu terhadap kisah hidup sang santo dalam 1 paragraf. Itu harus dikerjakan dengan baik. Sekarang kita masuk ke kekudusan gereja menurut ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Yang pertama kita mengambil dari ajaran kitab suci. Yang pertama adalah Roma 1 ayat 7 menyatakan demikian. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu dasar Alkitab yang pertama. Yang kedua dari Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dasar teks ini harus didalami dengan bantuan panduan dari soal yang Sir akan munculkan. Silakan bahas teks ini dengan Anda tulis jawabannya di dalam buku tulismu. Setelah kita membaca dari teks kitab suci, maka sedikit ada kita kutip dari ajaran gereja tentang gereja yang kudus. Itu kita ambil dalam Lumen Gentium artikel 26. Ya, silakan baca artikel ini, ada di dalamnya nanti. Maka kamu harus menemukan apa isi dan inti dokumen ini berbicara tentang kekudusan gereja. Kalau kita rangkum semuanya, mulai dari kitab suci tadi, hingga juga ajaran gereja, maka inilah usaha kita untuk memperjuangkan kekudusan gereja. Setiap kita yang dipanggil dan diutus Tuhan untuk memperjuangkan kekudusan gereja, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memperjuangkan kekudusan gereja dalam hidup sehari-hari? Ya, kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Kekudusan dapat dilakukan dengan cara meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan. Siapa mereka? Santo Santa, Beato Beati, dan termasuk para martir yang berjuang menegakkan kebenaran tentang ajaran dari Tuhan yang memperjuangkan kekudusan. Kekudusan juga dapat dilakukan dengan merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang kita temukan dalam Injil. Dan itulah yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Maka para muridku sekalian, itulah rangkuman dari seluruh pembelajaran kita. Maka mari kita akhiri pembelajaran ini dengan doa spontan secara pribadi di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.